Jadi poin saya tidak pernah di dalam pembahasan di dalam sidang kabinet kita mengatakan ragu-ragu untuk melakukan langkah untuk pembatasan hanya karena nggak punya duit. Nggak ada itu. Jadi kalau sekarang kita mau PPKM atau 2 minggu yang lalu atau sebulan lalu mau PSBB, digelontorin duitnya ada. Melatar belakangi kebijakan yang diambil itu selalu berhubungan dengan kesehatan dan sosial ekonomi, iya kan? Itu saya selalu menarik dalam satu, kesehatan dan sosial ekonomi. Karena bagaimanapun juga dua-duanya itu penting bagi masyarakat. Apalagi ini sudah tahun kedua dari COVID. Jadi masyarakat sendiri juga tentu memiliki daya tahan dan juga perasaan aduh ini seharusnya saya sekarang sudah mulai bisa melakukan ini tapi tidak, jadi ada perasaan lelah, capek, lama gitu kan, pasti juga teman-teman di Kompas sama gitu. Tapi jadi tidak selalu purely uang, tapi ini adalah persoalan seluruh psikologis dari masyarakat kita. Kesehatan selalu penting dan akan selalu penting, dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini kan sekarang dalam suasana peak yang seperti yang sudah dibahas bahwa ini akan terjadi pada 6 minggu sesudah Lebaran. Dan intensitinya kan tinggi sekali. Sehingga kalau pemerintah sekarang melakukan PPKM darurat atau selama ini, dan di sisi lain mungkin ya untuk menjawab tadi PSBB atau PPKM, kita juga mempelajari bahwa mekanisme untuk melakukan restriksi atau pengetatan movement itu memang at the end masuk ke klaster keluarga. Beda sekali dengan waktu bulan Maret atau September tahun lalu. Wages itu adalah klaster kerja. Waktu itu kita ingat, waktu Jakarta menjadi klaster kerja, maka kemudian Pak Anies kan mengatakan ini kita sudah lihat satu gedung terjadi, bahkan di beberapa gedungnya Kementerian Keuangan seperti LPII kena langsung tutup. Jadi klasternya itu dari office waktu itu, makanya kita langsung melakukan pengetatan. Namun karena ini triggernya adalah keluarga, ini menjadi lebih rumit. Nggak mungkin bisa melakukan kalau work from home, ya tetap di rumah, klasternya di rumah, makan kena semuanya. Sehingga logistiknya akan jauh lebih membutuhkan backup yang banyak. Di mana mereka bisa memisahkan dari keluarga kalau dia kena satu orang dari keluarganya dan yang lain-lain. Kalau di rumahnya cukup gede, dia bisa di kamar tersendiri. Kalau dia nggak cukup gede, gimana caranya? Makanya kita memobilisasi berbagai tempat, tidak hanya sekarang Wisma Atlet, kita bikin yang di Cilincing, kita semua gedung pemerintah. Kalau di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil mengatakan kita nggak punya rusun-rusun kayak Cilincing sebagai backup. Yang ada adalah tempat untuk haji. Kemudian dia minta hotel. Jadi tergantung setiap situasi kondisi masing-masing. Jawa Tengah tempatnya Pak Ganjar lain lagi kan kayak gitu. Jadi poin saya tidak pernah di dalam pembahasan di dalam sidang kabinet kita mengatakan ragu-ragu untuk melakukan langkah untuk pembatasan hanya karena nggak punya duit. Nggak ada itu. Pemerintah itu memobilisasi semuanya nih sekarang, semua mekanisme yang kita miliki. Anggarannya gimana? Nah, sekarang masalah anggaran. APBN kita 2021 sudah mengalokasikan untuk kesehatan dan untuk bantalan sosial. Itu yang paling utama dulu karena ini berhubungan, kita juga punya UMKM segala macam yang kita masih berikan ya.
Nah, yang untuk kesehatan ini dialokasikan untuk testing, tracing, treatment. Makanya nanti tagihan rumah sakit muncul, insentif kesehatan muncul di situ. Untuk vaksinasi dan untuk program untuk vaksinnya dan untuk program vaksinasinya. Ini kan yang paling utama nih. Testing, tracing, treatment, vaksin, dan vaksinasi. Ini kan yang utama dari sisi COVID. Ini kita penuhi di Kementerian Kesehatan, ada anggaran di tempatnya TNI Polri, karena TNI Polri ini sekarang mobilisir. Coba bayangkan, untuk vaksin itu 40% nanti yang untuk mencapai 1 juta, di atas 1 juta itu kita menggunakan TNI Polri sekarang. Dan juga daerah, karena kan uang kita sebagian saya salurkan KL, ada saluran ke daerah kan melalui transfer keuangan dana desa. Kan nggak mungkin kita kemudian ada situasi musibah COVID ini, terus yang ribut cuma Kementerian Kesehatan saja, kan enggak. Tapi kan semua tadi yang saya sampaikan harus dimobilisir. Dan anggarannya itu melalui berbagai saluran. Nah, memang sekarang ini tantangannya adalah ternyata melalui berbagai saluran tuh nggak selalu ngocornya tepat waktu, tepat kualitas, tepat sasaran, kan kayak gitu selalu. Karena republik ini kan republik besar banget, Mas Fajar. Jadi ada yang belanja KL, ada belanja kayak bansos ini, ada yang melalui dana desa, ada yang melalui Ibu Kemensos yang sedang membenahi, ada yang melalui listrik, ada yang melalui internet, kan kayak gitu kita. Salurannya tuh banyak banget. Karena memang ya kita kerubutan aja, republik kita kan sistem yang kita miliki, yang ada ini ya kita optimalkan. Nggak usah kita komplain, waduh kita nggak punya ini, nggak ada data, ini lagi dalam situasi krisis kita lakukan. Makanya kayak kemarin BPK membuat audit, kalau ternyata ada salah targetan, ya udah dibenerin terus aja, tapi tidak menyetop kita melakukan, karena COVID-nya nggak bisa kita mengatakan, COVID berhenti dulu ya, kita benerin data dulu nih, saya mau bangun sistem, kan nggak bisa. COVID-nya jalan terus aja, variannya bergerak-gerak. Itu situasi yang saya ingin sampaikan. Jadi, kalau kita bicara tentang, Bu, kalau ada PSBB atau PPKM darurat ini, ada nggak anggaran yang dipakai untuk bisa membantu masyarakat? Saya mau laporkan kepada Anda, karena ini barusan tadi pagi kita rapat juga. Ya, laporannya begini, ini untuk menjawab tadi yang masalah uang. Aku nggak tahu namanya kategorinya misinformasi, disinformasi atau whatever Anda sebutkan itu. Ya. Disinformasi, Bu. Disinformasi ya. Pertama katakanlah PKH itu yang sudah well established. 2021 kita targetnya 10 juta orang. Itu dari Januari kita berikan sampai hari ini total realisasinya 13,96 triliun, 48,63% dari 28,7 triliun PKH ya. Itu yang untuk masyarakat 10 juta paling bawah nih Mas Suta. Di situ termasuk setiap keluarga tergantung ibunya lagi hamil, anaknya masih di PAUD, anaknya di SD, SMP, SMA. Kalau keluarga miskin kita kasih berdasarkan komposisi keluarganya. Targetnya 10 juta. Sampai hari ini kita bisa mendapatkan 9,9 juta keluarga dikasih PKH itu. Artinya masih ada 100 ribu lah. Itu makanya tadi anggarannya masih ada. Silahkan kita sampaikan pada Bu Menteri Sosial. Silahkan cari sampai 10 juta, wong anggarannya ada sampai 10 juta. 2, kartu sembako. Ini 18,8 juta Mas Fajar. Anggarannya 45,12 triliun. Oke. Anda tahu berapa sekarang penyerapannya sampai hari ini? 17,64 triliun. 39%. 39,1%. Nah kita lihat, kan
waktu Ibu Mensos menjadi Menteri Sosial, beliau langsung bilang ini ada sasaran yang salah, diperbaiki segala macam. Beliau kan ngomong kan. Jadi Mas Fajar, sampai hari ini pelaksanaan untuk kartu sembako bulan April 14,8 juta dari 18,8 juta yang kita targetkan dan sudah ada anggarannya. Datanya hanya 14,4. Bahkan bulan Mei sama Juni ini Ibu Mensos tadi menceritakan panjang lebar bagaimana pergerakan pergantian data dan yang lain-lain. Sampai dengan Mei Juni ini 13,12 juta, Mas. Anggaran kita 18,8, 45 triliun. Kita hanya sekarang baru menyalurkan 13,12. Jadi kalau sekarang kita mau PPKM atau 2 minggu yang lalu atau sebulan lalu mau PSBB, digelontorin duitnya ada. Targetnya udah ditentuin 18,8. Nyari orangnya yang Bu Mensos cari yang tepat, by name, by address, nicknya nggak double dan segala macam. Sekarang ini, hari ini kita sedang mempercepat agar Himbara bisa mengeluarkan kartu karena katanya nyetak kartu itu aja butuh waktu 3 bulan. Jadi Mas Suta sama Mas Fajar, kita tuh berhadapan dengan masalah banyak technical detail. Tapi headline kan yang paling mudah untuk komunikasi kan gak ada duit, pemerintah takut nutup, kan itu yang paling gampang. Tapi kalau ngomongin 18,8 juta yang sudah 13,12, yang 3 juta lagi masih diverifikasi, yang nicknya double sekian, enggak akan jadi headline.